Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Kiai Haji Muhammad Muhyi, seorang pelopor thariqah di Desa Lumpang. Sebelumnya, kami mohon maaf jika dalam mengisahkan perjalanan spiritual kami, masih terdapat kekeliruan karena kekurangtahuan kami. Namun, kami sama sekali tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Kami hanya ingin nguri-uri kisah-kisah wali Allah dan penyebar Islam, yang pada kesempatan kali ini adalah kisah perjalanan Kiai Haji Muhammad Muhyi. Makam beliau ini terletak di Desa Lumpang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Untuk menuju ke makam Kiai Haji Muhammad Muhyi, dari arah Bobotsari menuju ke timur melewati jembatan Kali Klawing. Kemudian setelah tanjakan terdapat perempatan Pasar Banjarsari. Lalu, menuju ke arah utara melewati jalan Desa Banjarsari Kabunderan sejauh kurang lebih 2 km. Kemudian setelah sampai di pertigaan Pasar Kabunderan, lalu belok ke kiri menyusuri jalan menurun tajam. Kemudian setelah melewati kantor Balai Desa Lumpang, sebelum jembatan, belok ke kanan ke arah utara menuju makam Kiai Haji Muhammad Muhyi sejauh 100 meter. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber, khususnya dari keluarga beliau, bahwa Kiai Haji Muhammad Muhyi lahir pada tanggal 10 September tahun 1944. Beliau adalah anak bungsu dari Kiai Haji Muhammad Ilyas bin Kiai Haji Muhammad Yahya Sepuh bin Kiai Haji Muhammad Sawidin, keturunan Kanjeng Sunan Prabu Amangkurat Agung Kerajaan Mataram. Kiai Haji Muhammad Muhyi juga termasuk keturunan dari keluarga Pangeran Diponegoro. Dari keterangan keluarga beliau, leluhur Kiai Haji Muhammad Muhyi, yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas dan Kiai Haji Muhammad Yahya Sepuh, keduanya adalah lulusan pondok pesantren Jabal Qubes Arab Saudi dan menjadi guru mursyid thariqah Naqsabandiyah Al-Kholidiyah. Kiai Haji Muhammad Muhyi memiliki saudara kakak laki-laki dan kakak perempuan, yaitu 1. Nyai Siti Syamsiah, 2. Bapak Solehan, 3. Bapak Solihun, 4. Kiai Haji Muhammad Yahya, 5. Hajah Siti Mu'minah, 6. Kiai Muhammad Anwaruddin, 7. Nyai Siti Maryam, 8. Kiai Muhammad Toha, 9. Kiai Masngudi, 10. Kiai Maktub Hidayat, 11. Nyai Siti Afiyah, dan 12. Kiai Haji Muhammad Muhyi. Menurut informasi yang kami peroleh bahwa semasa hidupnya, Kiai Haji Muhammad Muhyi belajar ilmu agama di beberapa pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Karanganyar, Pondok Pesantren Termas Jawa Timur, Pondok Pesantren Bumiayu, dan Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang. Selesai menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren pada tahun 1970 Masehi, Kiai Haji Muhammad Muhyi pulang ke kampung halaman, kemudian menikah dengan seorang perempuan Desa Lumpang, yang bernama Nyai Muati. Dari pernikahannya, Kiai Haji Muhammad Muhyi menurunkan 4 orang anak, yaitu 1. Bapak Solahuddin, 2. Nyai Mudrikah, 3. Bapak Solihun, dan 4. Nyai Solihah. Kiai Haji Muhammad Muhyi memiliki cita-cita, yaitu ilmu yang dimilikinya harus bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Lumpang, serta ingin membangun Desa Lumpang menjadi desa santri. Oleh karena itu, setelah menikah, Kiai Haji Muhammad Muhyi segera mengamalkan ilmu agama yang telah dipelajari selama mondok di berbagai pondok pesantren. Beliau mengumpulkan anak-anak, remaja dan para orang tua yang bersedia belajar agama. Meskipun banyak rintangan dan gunjingan dari berbagai pihak, akhirnya perlahan-lahan masyarakat Desa Lumpang mulai meningkat ilmu keagamaannya. Sejak kehadiran Kiai Haji Muhammad Muhyi, maka warga Desa Lumpang mulai menjadi pandai membaca Al-Quran dan rajin beribadah. Seiring dengan perjuangan beliau menjadi guru ngaji, Kiai Haji Muhammad Muhyi juga menjadi guru MI dan imam masjid. Selanjutnya,
Kiai Haji Muhammad Muhyi kemudian diangkat menjadi Ketua Lingkungan Thariqat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah, dan menjadi pendamping guru mursyid Kiai Haji Abdul Salam Sokaraja, menggantikan kakaknya yang bernama Kiai Haji Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1995 Masehi. Kiai Haji Muhammad Muhyi menjadi Ketua Lingkungan Thariqah Naqsyabandiyah dari tahun 1996 Masehi, sampai dengan tahun 2017 Masehi, yang mencakup wilayah Karanganyar, Bobotsari, Karang Jambu dan Kertanegara, hingga mempunyai ikhwan tarikat kurang lebih 4.000 jamaah. Kiai Haji Muhammad Muhyi adalah seorang yang dikenal dan dianggap sebagai tokoh oleh masyarakat dan ikhwannya karena sikap perilaku dan budi pekerti yang luhur. Beliau adalah orang yang penyabar, penyantun, istiqomah, tanggung jawab, jujur, taklim kepada guru, pemaaf, tidak pernah dendam. Beliau selalu mengalah walau dirinya benar, senang bermusyawarah, dan tak pernah ketinggalan silaturahminya, menepati semua undangan yang berkaitan dengan keagamaan dan masyarakat lingkungan. Ada kisah menarik pada diri Kiai Muhammad Muhyi, yaitu, saat beliau sedang melakukan perjalanan pulang setelah pengajian rutin, kemudian beliau mengalami kecelakaan. Beliau tertabrak kendaraan hingga tubuhnya terpental hingga 7 meter dan jatuh ke tanah. Masyarakat yang melihat kejadian itu panik, dan sangat khawatir terhadap keselamatan Kiai Haji Muhammad Muhyi. Namun, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau selamat dari kecelakaan dengan tubuh tanpa cedera dan tanpa lecet sedikit pun. Kisah wafatnya Kiai Haji Muhammad Muhyi adalah suatu ketika, pada saat kegiatan pengajian di Masjid Desa Kalijaran tepatnya Grumbul Muntang, Kiai Haji Muhammad Muhyi datang lebih awal dan duduk menunggu ikhwan lainnya. Beberapa saat kemudian datang seorang ikhwan melaporkan bahwa ikhwan seangkatan ada yang meninggal. Di saat itulah Kiai Haji Muhammad Muhyi langsung bangun dari duduknya dan akan datang ke rumah duka. Tiba-tiba beliau terpleset di ambalan masjid dan mengalami koma. Saat itu juga, Kiai Muhammad Muhyi langsung dibawa ke puskesmas. Namun, puskesmas tidak sanggup menangani. Kemudian pihak puskesmas menyarankan agar Kiai Haji Muhammad Muhyi dirujuk ke RSUD Purbalingga. Setelah melihat kondisi beliau yang masih koma, maka pihak keluarga pun bermusyawarah, dan memutuskan agar Kiai Haji Muhammad Muhyi dibawa pulang ke rumah saja. Setibanya di rumah, selang beberapa saat beliau menghembuskan napasnya yang terakhir, beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Muhammad Muhyi wafat pada hari Selasa Pahing Jumadil akhir 1438 Hijriah atau tanggal 28 Maret tahun 2017 Masehi. Kiai Haji Muhammad Muhyi disemayamkan di pemakaman Desa Lumpang atas permintaan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sebelum wafat, Kiai Haji Muhammad Muhyi berpesan kepada Ustadz Rudin Haryono, salah satu santri dari Kiai Muhammad Muhyi. Adapun pesan dari Kiai Muhammad Muhyi adalah Ustadz Rudin Haryono diminta meneruskan cita-cita beliau yaitu menjadikan Desa Lumpang sebagai desa santri. Berdasarkan pesan atau wasiat dari Kiai Haji Muhammad Muhyi itulah, Ustadz Rudin Haryono pada tahun 2015 mendirikan Madrasah Diniyah yang bernama Raudhatul Usyakil Quran atau lebih akrab dan dikenal dengan istilah RUQ, dan sekarang madrasah tersebut sedang diusulkan menjadi Yayasan Pendidikan Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdirinya RUQ itu adalah perwujudan dari cita-cita Kiai Haji Muhammad Muhyi. Demikian perjalanan spiritual kami. Semoga dengan berziarah kita akan selalu ingat akan kematian, dan semakin tinggi tingkat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Selamat berjumpa kembali di perjalanan spiritual kami selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.